نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Mada Ba'dal Maut, ada apa setelah mati. Dan kita sudah masuk kepada hudur syaitan ini. Sekarang hudur syaitan. Ya. Masuk kepada pembahasan hudur syaitani indal ihtidar. Kehadiran syaitan pada saat ihtidar. Ihtidar itu sekarat. Pada saat sedang apa? Sekarat. Sakaratul maut. Ihtidar berasal dari kata-kata hadara. Nah ini hadar artinya apa? Hadir. Hadir itu bahasa Arab sebenarnya. Hadir itu artinya apa? Bahasa Arab artinya datang. Pada saat datang kematian. Ihtidar artinya apa? Datangnya kematian. Malaikat mau datang dan juga para malaikat yang mengiriminya. Itu yang dimaksudkan dengan kondisi ihtidar. Dan syaitan senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia apapun keadaan manusia itu, bagaimanapun kondisi manusia sampai akhir hayatnya. Karena target syaitan terakhir itu adalah kekufuran, kesyirikan. Manusia sejauh-jauhnya disesatkan. Kalau bisa sampai ateis. Kalau bisa sampai ateis atau bahkan kemudian sebagaimana Fir'aun ana rabbukumul a'la. Nah, yang seperti inilah tujuannya syaitan dan iblis. Mereka tidak akan puas. Hingga manusia ini betul-betul mereka diakhiri hayat hidupnya dengan su'ul khatimah. Dan jika bisa memungkinkan, maka mereka menggoda, menjerumuskan anak Adam hingga mereka jatuh ke dalam kekufuran yang lebih parah. Nah inilah yang diusahakan oleh syaitan. Makanya syaitan itu senantiasa hadir pada saat apa? Ihtidar. Indal ihtidar. Yakhrisus syaitan. Syaitan sangat apa? Bersemangat. Yakhris, sangat menginginkan. Hirs itu hanya sangat apa? Sangat menginginkan. Alal hudur indal ihtidar. Dia pengen hadir pada saat sedang ihtidar, sedang menjelang kematian. Syaitan berusaha untuk datang menjelang kematiannya. Nah inilah yang senantiasa diusahakan oleh syaitan. Dan syaitan berusaha sekuat tenaga agar dia ini bisa sampai menyesatkan manusia
menyesatkan sejauh-jauhnya. Liyuhtam atau liyuhtima lil mar'i bisyarri, agar, dan syaitan ini bertujuan agar bisa mengakhiri hidup seseorang bisyarri, dengan kejelekan, su'ul khatimah, wal fusuqi wal isyan, diakhiri dengan kefasikan, wal isyan, dan maksiat. Masya Allah. Kalau bisa dalam keadaan sedang bermaksiat, zina, minum khamar, dan yang lain sebagainya, termasuk ketika berbuat kesyirikan, ketika melakukan kesyirikan. Subhanallah. Ini tujuan syaitan. Karena itu justru syaitan itu sangat bersemangat ketika mengetahui ada seorang mau mati. Misalkan kelihatan tanda-tandanya mau mati, maka syaitan ini mendekati dan berusaha untuk menyesatkan sejauh-jauhnya. Bagaimana yang dikisahkan Rasulullah SAW tentang seorang ahli ibadah yang dititipi perempuan oleh keluarganya. Awalnya adalah ahli ibadah, maka syaitan menjerumuskan hingga menjadi seorang yang musyrik, bahkan menyembah kepada syaitan, minta kepada syaitan untuk menolong dirinya. Dan itulah yang diinginkan. Kama huwa sya'nul hirs, sya'nuhu, sebagaimana juga syaitan ini sangat bersemangat alal khudur inda sairil amal. Dia itu pengennya hadir dalam setiap amal perbuatan manusia. Dalam setiap amal, mereka nggak akan ridha kalau seseorang itu beramal dengan benar dan ikhlas karena Allah, maka digoda sampai sejauh-jauhnya. Nah, sebutkan di antara riwayat tentang hal ini, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum, sesungguhnya syaitan yahduru ahadakum, mendatangi salah seorang di antara kalian, inda kulli syai'in min sya'nihi, dalam setiap atau segala sesuatu, min sya'nihi, dari berbagai urusannya. Pokoknya urusan apa saja syaitan ini pengennya apa? Ini belum hadir. Apa saja, bahkan dari mulai tidur, bangun tidur lagi, kemudian bahkan ketika seseorang berada di kamarnya, berada di kamar mandi, sedang berhubungan suami istri, berusaha syaitan sekuat tenaga untuk menghadiri apapun keadaan. Mau makan, minum, syaitan ini juga pengennya apa? Nimbrung. Rakusnya Pak, syaitan dan tamaknya terhadap kesesatan manusia, dalam menyesatkan manusia. Maka hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai mendatangi manusia inda ta'amihi, pada saat dia itu sedang makan. Apa saja godaan syaitan pada saat makan? Ini salah satunya disebutkan di situ oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu, sehingga apabila jatuh dari salah seorang di antara kalian satu suapan, satu makanan, potongan makanan yang jatuh, fal yumil makana biha min ada, maka pungutlah dan bersihkan kotorannya. Makanan itu kalau jatuh, ambil mana yang kira-kira kotor, bersihkan. Yang ada kotorannya bersihkan. Sisanya masih ada bersih, maka apa? Talimit maka nabi hamin ada, summa yakulha. Kemudian setelah dibersihkan dari kotoran itu, makanlah.
Ini. Ini. Sampai apa? Jangan sudah jatuh sudah dibiarkan. Kalau minuman jatuh ya lain lagi. Nggak bisa dipungut ya kan. Tapi kalau makanan yang mungkin masih bisa diambil, makanan masih bisa diambil, maka ambil dan bersihkan. Apalagi kalau rumahnya rumah yang bersih, ya, tidaklah terkena pasir apakah semacamnya, rajin dibersihkan, dipel dan sebagainya, ya kan? Maka sangat mudah untuk dibersihkan. Bahkan bisa jadi nggak kotor karena lantainya yang bersih. Ambil makanan itu, bersihkan. Kalau seandainya ada menempel kotoran yang menempel, bersihkan. Kemudian makan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah, wala yada'a lisyaitan. Jangan biarkan untuk syaitan. Jangan biarkan untuk syaitan. Kita harus pelit kepada syaitan. Kita ini harus apa? Harus pelit kepada syaitan. Jangan kita ini dermawan kepada syaitan. Subhanallah. Jadi syaitan berusaha untuk apa? Untuk menjadikan manusia itu dermawan kepada dirinya, kepada syaitan. Makanan jatuh itu bagiannya syaitan kalau nggak kita ambil. Kalau kita nggak mengambilnya, maka itu adalah apa? Kita berarti memberi kepada syaitan. Tapi ambil, bersihkan. Nah, kalau ada kotoran pasir atau semacamnya, bersihkan. Setelah itu makan. Jangan beri kesempatan kepada syaitan. Masya Allah. Nah, kita ini yang biasanya apa? Kebalikannya. Iya. Lomban kepada syaitan. Jadi kita ini sangat apa? Sangat karim, sangat suka berderma kepada syaitan. Tapi kepada orang yang miskin, orang yang berhak, rasanya apa? Berat memberikan. Nah ini. Demikianlah memang syaitan di dalam menggoda manusia. Faidah faragha, ini yang pertama masalah jatuhnya makanan. Yang kedua yang berikutnya dalam urusan makanan di antara godaan syaitan. Masalah yang kedua ini kita lihat. Faidah faragha falyal'aq asabi'ahu. Dan kalau sudah selesai makan, hendaknya dia menjilat jari jemarinya. Masya Allah. Menjilat jari jemarinya. Ini sudah. Ini syaitan tambah apa? Tambah kurus ini kalau kita. Kalau kita menjalankan sunnah ini, syaitan ini tambah apa? Tambah kurus. Kita sudah ketika makan mengucapkan bismillah, ini syaitan sudah nggak dapat makanan. Sementara kemudian kalau jatuh, kita ambil, kita bersihkan, maka syaitan juga apa? Juga nggak dapat bagian. Ditambah lagi ketika selesai makan kita jilat. Subhanallah. Setan lebih apa? Kurus lebih nggak dapat lagi. Lebih kurus lagi. Subhanallah. Ya, demikian memang harusnya kita kepada apa? Terhadap setan. Setan itu musuh bagi kita. Jadikanlah musuh. Jadi di sini disebutkan kalau selesai jilatlah jari jemari. Fa innahu la yadri, karena sungguhnya dia tidak tahu di ai ta'amihi takulul barakah. Di bagian makanan yang mana yang ada apa? Barokahnya. Bagian mana makanan itu yang ada barokahnya. Sehingga ini yang seharusnya kita lakukan terhadap makanan kita. Tata cara makan kita ini sangat penting untuk kita ini sesuaikan dengan sunnah. Karena di sini nih, di letaknya setan dalam menggoda manusia di dalam masalah makanan. Masalah makanan jatuh terjadi dimanfaatkan oleh setan. Makanya Rasulullah memberikan tuntunan ini dalam perkara yang kelihatannya sangat sepele, tapi di sini sangat penting. Masya Allah. Nah, biasanya setan ini sukanya menggoda manusia kalau sudah seperti ini, dibikin manusia itu malu
Ini malu. Ini memang syaitan. Sehingga apa? Orang itu memandang kalau memungut makanan yang jatuh itu seakan-akan sesuatu yang sifatnya apa? Jelek atau apa? Jorok. Iya, jorok banget ya. Iya. Nah seperti itu. Kayak tidak pernah makan aja. Geragas. Nah, ini godaan-godaan syaitan. Apalagi kalau kita ini punya gengsi, ya, iya kan? Subhanallah, gengsi. Apalagi di forum ataukah di kebanyakan orang yang sekarang ini, apalagi kalau orang kaya, ya ini orang kaya yang hadir ini pada apa? Maka melihat misalkan kalau dia memungut makanan ataukah menjilat ini lebih apa? Lebih berat lagi cobaannya, iya kan? Lebih berat lagi cobaannya kita menjilat makanan. Makanya sebagai ulama seperti Syarbani mengatakan, ya kalau seandainya seseorang itu tidak bisa menjalankan sunnah menjilat jari, ya pakai sendok saja. Pakai sendok bisa jadi lebih mudah karena dijilati terus itu sendoknya. Sendok kan dijilati terus. Yang sebenarnya kalau mau hitung perhitungan jorok-jorokan, lebih jorok menjilat sendok daripada menjilat apa? Jari. Kenapa? Karena sendok itu dipakai orang lain sebelumnya. Iya kan? Banyak orang malahan, ya. Entah berapa orang yang sudah menggunakan itu. Loh, tapi kan dicuci, ya sama saja. Tangan kita bisa cuci, dan kita tahu tangan ini kita gunakan untuk apa sebelumnya. Iya kan? Kalau sama-sama dicuci, kita bisa mencuci sendiri tangan kita dan menjamin kebersihannya. Bisa terjamin. Masya Allah. Sehingga apa? Menjilat tangan kita sendiri dengan menjilat sendok yang mungkin sudah digunakan oleh apa? Orang lain yang entah bagaimana orangnya, bisa jadi yang sebelum makan, apalagi kalau kita makan di warung, apalagi kalau warungnya kaki kuda. Jadi kalau seandainya kita ini pakai sendok, terkadang kita ini tidak menyadari bahwa menggunakan tangan ini kadang lebih apa? Lebih higienis, lebih bersih, lebih bisa terjamin kebersihannya daripada apa? Pakai sendok. Masuk kemana-mana bawa sendok sendiri, mas, sendok sendiri aja. Ya enggak? Iya kan? Tapi kita seakan-akan santai saja kita makan di warung kemudian pakai sendok. Yang itu entah bagaimana nyucinya, apalagi kalau di kaki lima ya, airnya pun juga nggak mengalir. Bahkan sudah kelihatan apa untuk pembilasan terakhir pun sudah keruh. Dan demikianlah kenyataannya. Cuman kita seakan-akan tidak merasa jijik seperti itu. Padahal harusnya kalau seandainya seseorang itu merasa jijik, ini lebih jijik daripada seseorang cuci tangan, dia bisa menjamin maka bagaimana air yang kita gunakan untuk cuci tangan. Pakai keran, itu ada keran di rumah makan misalkan. Masya Allah. Nah inilah. Baik, jadi syaitan berusaha untuk menggoda kapanpun dan dimanapun. Kayaknya ini yang sulit untuk kita tinggalkan ya, atau kita lakukan. Ketika apa? Habis makan, kemudian menjilat. Kalau di rumah mungkin masih bisa kita melakukannya. Tapi yang apa? Yang mungkin tantangannya kalau kita itu berada di apa? Di pertemuan. Yang sementara yang ada dalam pertemuan itu tidak semuanya mengenal sunnah. Iya kan? Mengenal sunnah. Nah sebenarnya kalau seandainya seseorang itu mau berdakwah, mau menyampaikan, maka apa? Sebenarnya ini adalah kesempatan sesungguhnya. Model majelis-majelis yang dihadiri oleh orang yang bermacam-macam tadi, kan kita bisa apa? Bisa menjawab
Kalau seandainya ada orang yang menganggap apa? Jorok dan sebagainya. Nah, disitulah letaknya. Kesempatan itu apa? Untuk menyampaikan. Sehingga kita bisa bertanya, Pak, kita di sendok yang dengan pakai itu dicuci bersih atau dipakai sebelumnya siapa, Pak? Kalau ini saya sudah pernah memakainya, sudah tahu sebelumnya saya pakai untuk apa. Jadi seperti itu. Nah, insya Allah ini apa? Salah satu yang mungkin bisa menjadikan orang itu berpikir ulang. Ketika karena sebagian di antara masyarakat kita ini kadang mereka ketika melihat seperti itu kadang langsung komentar, kadang cuma ngerasain saja, iya kan? Kadang melihat dengan pandangan yang sinis atau pandangan yang istiza atau mengejar istilahnya. Pandangan apa? Pandangan yang menunjukkan penghinaan, seperti itu. Tapi kalau kita ingin betul-betul apa berdakwah, mendakwahkan sunnah ini, maka kita bisa menggunakan kesempatan itu. Ini jadi apa? Lebih terjamin. Kemudian yang berikutnya, nah, masuk permasalahan ini, apa kaitannya dengan masalah ikhtidar? Hadisnya kayaknya nggak ada kaitannya, iya kan? Kaitannya nggak ada kaitannya. Tetapi yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah keumuman hadis ini. Yang dimaksudkan adalah keumuman hadis ini. Adapun Rasulullah mencontohkan sampai hadir dalam masalah makanannya, ini untuk menunjukkan contoh-contoh di dalam godaan syaitan. Contoh-contoh godaan syaitan di dalam kegiatan apa saja, termasuk makan. Nah, termasuk disebutkan juga dalam masalah yang lainnya. Seorang masuk ke dalam WC, masuk ke dalam kamar mandi, auratnya akan terlihat oleh syaitan kalau dia nggak berdoa, iya kan? Demikian juga kalau seseorang makan dan minum tidak baca bismillah, maka demikian juga diambil bagiannya oleh syaitan. Bahkan bisa jadi seseorang itu hanya kenyang saja, tetapi barokah makanan itu tidak ada. Kenapa? Syaitan yang makan. Syaitan yang makan. Demikian juga ketika minum, bahkan ketika seseorang berhubungan suami istri, subhanallah, dicipi, laki-laki ngicipi perempuannya, dan perempuan ngicipi apa? Laki-lakinya. Maksudnya setan perempuan ngicipi apa? Laki-lakinya. Subhanallah. Demikian setan. Waliyadillah. Makanya disyariatkan untuk apa? Berdoa pada saat hendak makan, minum, dan juga ketika hendak berhubungan. Kemudian yang berikutnya, ma yakunu inda majil maut. Apa yang terjadi ketika kematian itu datang? Ketika kematian itu datang, maji, kedatangan al-maut. Disebutkan poin yang pertama, talabul kafirir rujua ila dunya idza ja'ahul maut. Orang kafir minta agar supaya dikembalikan ke dunia ketika datang kematian. Ketika datang kematian, pengennya ruhnya itu rujuk kembali ke jasadnya lagi. Ini orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah berfirman, qala Allah taala, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, dia mengatakan, Rabbi ya Rabbi irji'uni, kembalikanlah diriku. Maksudnya kembalikan ke jasad, hidup lagi. Pengennya apa? Pengennya dia hidup kembali ke dunia. La'alli a'malu salihah. Untuk apa hidup di dunia? Mungkin saya akan, mungkin la'alli,
Kata orang kafir ini, la'ali amalu sholihan fima tarak, mungkin saya akan beramal soleh dalam apa yang aku tinggalkan. Hanya aku akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan, yang dulu saya tidak kerjakan. Masya Allah, ini orang kafir. Maka kalla, dijawab oleh Allah, kalla innaha kalimatun, kalla kata Allah, sekali-kali tidak akan kembali manusia ke dunia. Innaha, sungguhnya itu, kalimat itu, ucapannya tadi, minta kembali saya akan beramal soleh, itu hanyalah ucapan, kalimat, huwa qailuha, dia itu mengucapkannya, yang diucapkan saja maksudnya. Nah, kalimat dia qailuha, dia cuma mengatakan saja, artinya omong kosong. Kalau ada orang kafir yang seperti itu, ketika sudah mati semuanya akan mengatakan demikian. Kalla innaha kalimat, ia qailuha, dia itu cuma mengucapkan saja kalimat itu. Artinya Pak, Allah Maha tahu. Seandainya pun mereka itu dihidupkan kembali, seandainya dihidupkan kembali, maka ya tetap tidak akan apa? Tidak akan berubah. Allah SWT sudah mengetahui karakternya manusia, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafiran. Seandainya dikembalikan ke dunia sesuai dengan permintaannya, maka setelah balik ke dunia ya tetap balik seperti semula, tidak akan beramal soleh. Jadi karakter seseorang itulah yang akan menjadikan, oh sudah, kalau sudah seperti itu, tidak bakal orang kafir yang mati dalam keadaan kafiran, seandainya pun dikembalikan ke dunia, tidak bakal dia beramal soleh. Hanya ucapan belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, artinya setelah mereka mati, wa min waraihim barzakh, terdapat barzakh. Di belakang mereka, itu ada barzakh, ada batas. Ada batas. Ila yaumi yub'atsun, pembatas hingga hari kebangkitan. Hari di mana mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, nanti manusia setelah itu mati semuanya. Tidak ada manusia kecuali dia akan apa? Mati. Nah, kiamat terjadi pada saat masih ada orang yang hidup, dan seluruh orang yang hidup adalah orang kafir. Tidak ada satupun orang yang mukmin atau yang punya iman. Semua orang yang hidup pada saat hari kiamat terjadi itu orang kafir. Jadi yang mengalami hari kiamat hanyalah orang kafir. Makanya jangan kita ini apa, berangan-angan, pengen merekam, mengabadikan kejadian hari apa? Hari kiamat. Karena sama saja kita itu pengen apa? Pengen kafir. Karena yang mengalami hari kiamat itu hanya orang kafir. Tidak ada orang kemudian mikir mau merekam pakai handycam misalkan ya, atau pakai HP Android misalkan ya. Tidak akan bisa ya. Sehingga hari kiamat itu orang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada satupun orang yang kemudian memikirkan orang lain, sempat sampai pikir kemudian merekam kejadian. Tidak ada. Semuanya pengen lari dan semuanya pengen menghindari. Subhanallah. Nah, di sini disebutkan yang berikutnya tentang sakaratul maut, tentang bagaimana sekarat kematian, bagaimana sakaratul maut. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha. Ini sakaratul maut orang mukmin. Contohnya Rasulullah di sini. Tentang bagaimana sakaratnya Rasulullah SAW. Sekarat itu bahasa Arab. Kalau kita itu mau berbicara, mesti ada saja bahasa Arab. Kita berbicara, ngobrol sama kita, mesti ada saja kalimat yang atau kata-kata yang itu adalah asalnya bahasa Arab. Hingga sebagian ahli bahasa Indonesia sekaligus dia tahu bahasa Arab.
paham dengan bahasa Arab. Sampai kemudian menghitung bahwa ternyata bahasa Indonesia itu mengandung bahasa serapan yang banyak. Yang paling banyak bahasa Arab. Sampai disebutkan 60%. Bahasa serapan itu sampai mencapai apa? 60% bahasa Arab. Dari seluruh bahasa serapan yang digunakan dalam bahasa Indonesia, ternyata 60%-nya adalah bahasa Arab. Ada yang menyatakan bahkan bahasa Indonesia itu 60%-nya akar katanya atau asalnya adalah bahasa Arab. Masya Allah. Sampai sejauh itu. MPR, DPR itu bahasa Arab. Iya. MPR itu singkatan apa? Majelis bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Dewan bahasa Arab. Perwakilan wakil bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Presiden aja ya enggak. Jadi banyak sekali bahasa Arab. Kursi bahasa Arab juga. kursi bahasa Arab. Jadi demikianlah. Kita baca dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun, di antara di hadapan beliau ada raqwah. Raqwah bejana kecil dari kulit yang digunakan untuk minum air. Biasanya digunakan untuk minum air. Raqwah au ulbatun atau ulbah. Ulbah itu kalau kita artikan sekarang itu digunakan untuk black kaleng. Tetapi ini bukan apa? Bukan kaleng. Zamannya Rasulullah tidak dinukil adanya kaleng atau yang semacam. Ulbah itu apa? Ya semacam wadah. Wadah mungkin waktu itu digunakan untuk semacam kulit tadi. Fiha ma, di dalamnya ada air. Di dalamnya ada air. Pokoknya wadah yang isinya air. Ya syuku Umar ini agak ragu apakah raqwah ataukah ulbah. Kalau raqwah itu kulit. Kalau ulbah mungkin yang lainnya, bisa jadi batu ataukah kayu dan sebagainya. Umar ragu apakah itu dari kulit ataukah dari yang lainnya. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'. Rasulullah mulai memasukkan tangan beliau ke dalam air, fayamsahu biha wajhahu. Kemudian Rasulullah mengusapkan ke wajah beliau airnya ini tadi. Wa yaqulu, dan beliau berkata, beliau mengatakan la ilaha illallah innal mauti sakarat. La ilaha illallah. Jadi Rasulullah juga merasakan kesakitan. Ada apa? Ada rasa sakit yang dirasakan Rasulullah. Sungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ada sakaratnya. Tsumma nasaba yadahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasaba yadahu. Rasulullah mengangkat tangan beliau, menunjuk ke atas. Ini nasaba namanya. Nasaba yadahu. Faja'ala yaqulu, kemudian mengucapkan fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Jadi Rasulullah mengatakan beberapa kali, berulang-ulang, fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Sampai hatta kubidha malat yaduhu, hingga beliau itu apa? Kubidha, hingga wafat. Dan tangannya kemudian apa? Malat, artinya jatuh. Setelah wafat Rasulullah SAW terakhir kali menunjuk ke atas. Apa maksudnya ini? Fir rafiqil a'la. Rafiq itu artinya teman, atau sohib lah. Kalau kita apa? Sohib saya ini. Sohib juga bahasa Arab. Sahabat bahasa Arab juga.
Dari rafiqil a'la, rafiq atau teman ataukah yang dekat. Seorang yang dekat itu rafiq al-a'la, tapi yang paling tinggi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Rasulullah pada waktu itu sebenarnya sedang menjawab pertanyaan. Jadi ini jawaban pertanyaan. Fir rafiqil a'la adalah jawaban. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap orang, setiap nabi maksudnya, bahwa sebelum matinya setiap nabi itu ditanya oleh Allah, ditawari mau milih hidup di dunia atau mau mati sekarang. Tawaran mau masih hidup ataukah mau apa? Mau mati sekarang. Kok bisa? Kan ajal sudah ditetapkan ya. Iya, tetapi ajal itu ditetapkan juga karena Allah Maha tahu ini nabi ini bakal milih apa. Iya kan? Nabi bakal milih apa? Dan ternyata para nabi kalau ditawari mati atau masih pengen hidup, maka jawabannya adalah apa? Mati. Karena sudah dekat ajalnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang setiap nabi itu dia justru akan merindukan apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Sebagai manusia biasa, seorang manusia maka dia membenci kematian. Tetapi seseorang yang mengetahui apa yang terjadi setelah mati, maka seseorang seandainya manusia mengetahui apa yang terjadi setelah mati, maka orang mukmin dia itu akan apa? Mengharapkan kematian itu lebih cepat baginya. Masya Allah. Cuman kan tidak boleh seseorang kalau minta mati secara mutlak, kecuali karena ada maslahat. Kalau seandainya ya, makanya kalau seorang itu pengen berdoa minta kematian, itu jangan kemudian mengatakan secara mutlak ya Allah matikan saya saja. Ya, tetapi Rasulullah memberikan tuntunan. Tuntunannya bagaimana? Ya Allah, wafatkan diriku jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Dan hidupkanlah diriku jika memang kehidupan itu lebih apa? Lebih baik bagiku. Ini adalah doa seseorang yang sudah rasanya tidak tahan hidup di dunia. Sudah apa? Sudah sumpah, sudah ini dan tidak tahan, maka seseorang bolehnya mengatakan demikian, ya Allah, wafatkan saja diriku jika itu memang lebih baik bagiku. Dan minta kepada Allah kesabaran. Jika hidup itu lebih baik, maka berikanlah aku kehidupan dan kesabaran dalam menjalani apa? Kehidupan. Nah, ini diantara yang dinukil dari Rasulullah SAW tentang keadaan beliau pada saat sakaratul apa? Kemudian yang berikutnya, adamu qabuli imanil kafiri, tidak diterima imannya orang kafir indal mauti, pada saat matinya, ketika sedang sakaratul maut. Subhanallah. Jadi tidak diterima iman orang kafir kalau imannya itu baru dia itu menyatakan setelah didatangi malaikat maut atau malaikat yang mengiringi malaikat maut tadi. Nah, ketika sudah datang dan dia sudah yakin dia akan dijemput oleh malaikat maut ini, baru orang kafir itu akan mengatakan, ya Allah, saya demikian beriman. Baru beriman. Nah, jika dia itu baru beriman pada waktu itu, maka nggak diterima. Sudah telat. Sudah Pak? Sudah deadline. Artinya sudah nggak bisa lagi Pak, diganti, dimajukan, dimundurkan. Sebelumnya seseorang sebenarnya bisa, dia bisa, tetapi ketika orang sudah mau mati baru beriman, maka sudah nggak dianggap lagi. Tetap dia itu kafir, meskipun dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi itu sudah sakaratul maut. Dan kenyataan yang terjadi, orang itu kalau sudah murtad, pada saat di akhir hayatnya dia pengen kembali kepada Islam, tapi sudah sakaratul maut, baru sadar. Karena sebenarnya orang-orang kafir itu sebenarnya mereka itu semuanya akan sadar pada saat dia itu apa? Mati. Pada saat dia mati dia sadar. Atau mau mati dia itu baru sadar. Ternyata malaikat.
sudah datang. Subhanallah. Makanya ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana hadis ini, karena di sini menceritakan salah satu di antara makhluk atau manusia paling kufur. Gak ada yang mengalahkan. Gak ada yang mengalahkan, yaitu Fir'aun. Fir'aun ini sudah kurang apa? Mengaku sebagai Tuhan, mengajak orang untuk menyembahnya, membunuh orang yang tidak mau menyembahnya. Ini sudah saking jauhnya, belum lagi kezaliman Fir'aun. Berbagai kezaliman yang dia lakukan. Dan kezaliman paling besar ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Rabb kalian paling tinggi itu. Jadi ini yang akan disebutkan tentang kejadian Fir'aun. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma aghraqallahu Fir'auna." Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun. Ini kejadiannya. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, qala Fir'aun berkata, amantu, baru saya beriman di sini. Sebelum ini dia menentangnya luar biasa. Mau mati baru apa? Mengucapkan apa? Ya, pengakuan ini. Amantu, saya beriman. Ini sudah sakarat baru apa? Menyatakan saya beriman. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saya bersaksi, saya beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Amantu bihi, amanat bihi banu Israil. Sesembahan, aku beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali sesembahan yang Banu Israil, yang diimani oleh Bani Israil. Qala Jibril, ketika Fir'aun mengucapkan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, pada saat itu kata siapa? Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, kalau ra'aitani, seandainya kamu melihat saya tadi, seandainya kamu melihat saya ketika itu. Kok Jibril mengalami apa? Kejadian apa? Fir'aun. Iya, Jibril malaikat secara umum diciptakan oleh Allah, termasuk makhluk yang pertama kali diciptakan. Karena malaikat diciptakan dari cahaya arsy. Diciptakan dari cahaya. Selama ini kita mengenalnya pokoknya dari cahaya, iya kan? Tapi yang dimaksudkan cahaya di sini adalah cahaya apa? Arsy. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Ini bagian di dalam Sahih apa? Sahih Muslim, bahwa malaikat diciptakan dari minuril arsy. Dari apa? Cahaya apa? Cahaya arsy. Nah, ini malaikat diciptakan lebih duluan daripada jin dan manusia. Yang berikutnya diciptakan jin, baru yang terakhir diciptakan manusia. Jadi manusia yang terakhir, manusia yang diciptakan paling terakhir. Dan Allah tidak menciptakan makhluk berakal kecuali tiga ini: malaikat, kemudian jin, kemudian apa? Manusia. Lah alien itu di mana? Di imajinasi. Alien atau ET ya. Apa? UFO. Itu gimana? Jadi sebenarnya apa yang ada, yang dilihat dan sebagainya, itu tidak jauh-jauh dari makhluk jin. Tidak jauh-jauh dari apa? Bangsa apa? Jin. Karena bangsa jin itu bisa menampakkan dengan berbagai macam penampakan. Bahkan hewan saja, binatang bisa. Jin ini bisa menampakkan dirinya seperti apa? Ular, kemudian apa? Anjing, dan yang lainnya. Anjing, ular, dan berbagai macam binatang. Berbagai binatang. Yang jelas, setan bisa berubah atau menampakkan dirinya itu dalam berbagai bentuk.
dalam berbagai bentuknya. Nah, di sini disebutkan, ya, kata Jibril, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhidun min halil bahri. Kata Jibril, wahai Muhammad, seandainya dulu engkau itu melihat saya ketika saya mengambil halil bahri, mengambil lumpur laut, lumpur yang ada di dasar lautan, itu disebut dengan apa? Hal. Hal itu tanah yang hitam warnanya, tanah yang hitam, warnanya hitam. Nih, ternyata ditemukan di laut apa, antara Jazirah Arab sampai apa, Jazirah Afrika. Teluk ini tadi, teluk ini bukan teluk Persia, teluk Persia di sebelah sana ya. Teluk ini adalah apa? Teluk Laut Merah. Di situ yang nanti terusannya sampai terusan Suez. Nah, disitulah tenggelamnya siapa? Firaun. Tenggelamnya Firaun. Firaun dari Mesir mengejar Nabi Musa menyeberang. Nah, ternyata memang ketika temukan sekarang ini orang bisa menyelam sampai ke dasar laut, maka ternyata memang sebagaimana yang disebutkan bahwa dasar lautnya itu ada pasir atau ada tanah yang itu kalau diambil itu warnanya apa? Hitam. Luar biasa. Ini hadisnya luar biasa ya. Hadis yang sahih. Rasulullah tidak pernah menyelam, tapi kok bisa tahu ya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Kata Jibril, wahai Muhammad, seandainya engkau melihat aku pada waktu itu mengambil halil bahri, mengambil tanah hitam di dasar laut. Tanah laut yang maksudnya di dalam apa? Di dasarnya. Fa'adussuhu fihi. Lalu aku sumpalkan ke mulutnya Firaun. Jadi Jibril menyumpal mulutnya Firaun dengan apa? Tanah. Dengan tanah atau pasir yang hitam warnanya di dasar laut. Jibril mengambilnya. Waktu itu Jibril mengambil lalu menyumpalkan ke mulut Firaun. Makanya ketika diteliti oleh siapa, Paulis Mukhaim, ya kondisinya seperti itu. Ini penuh dengan garam, tapi bagian mulutnya apa? Hitam, warnanya hitam. Ya bergaram juga, tetapi apa? Tetapi hitam ini. Dari mana? Belum disebutkan tentang hadis ini bahwa itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, warna dasar laut itu adalah warnanya apa? Hitam. Fa'adusu fifi, kata Jibril, aku mengambil halil bahar. Fa'adusu fifi, fa'adusa. Saya menyumpahnya di mulutnya. Maka fata antudrikal rahmat. Saya khawatir kalau seandainya Allah itu mengasih rahmat kepadanya. Saking besarnya rahmat Allah, Jibril khawatir Allah kasihan. Allah kemudian memberikan kepada Firaun ampunan karena tobat yang dilakukannya. Padahal tobat pada saat sudah seperti itu kondisinya nggak dia lah. Diterima oleh Allah SWT. Kemudian maji'u malakil mauti kubaili mautil abdi inda ras. Nah, di sini disebutkan bahwa malaikat maut itu datang sebelum kematian hamba tersebut, yaitu mendatangi bagian kepalanya. Langsung di bagian yang didatangi adalah apa? Kepalanya oleh malaikat. Meskipun berada di dalam benteng yang kuat sekalipun, maka kematian itu akan apa? Mendatangi. Macam-macam orang itu matinya misalkan meledak di lautan, di atas, di udara, pesawat meledak, kapal kemudian ditenggelamkan, atau ombak yang demikian parahnya, sampai akhirnya manusia mereka misalkan dalam kondisi tenggelam atau dalam kondisi hancur meledak, sudah nggak tahu kemana jasadnya.
Kira-kira kemana itu jasadnya? Maka sudah sebagaimana jasad yang dikuburkan, maka mereka memasuki alam kubur. Ruhnya ketika dicabut oleh Allah SWT, oleh malaikat maut, ini langsung sesuai dengan bagaimana keadaan. Bisa jadi satu pesawat ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang kafir, ada yang macam-macam, ya kan? Ada yang Hindu. Maka mereka semuanya dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Sesuai dengan apa? Niatnya, sesuai dengan keyakinannya. Subhanallah. Jadi bagi Allah sangat mudah untuk mengembalikan benihnya manusia kepada ini. Lah kalau meletak di mana? Allah yang Maha tahu. Di mana letaknya, Pak? Letaknya ajnul dalam, yaitu tulang ekor, ujungnya tulang ekor. Yang dari situlah manusia itu nanti akan disusun kembali menjadi manusia kembali, seperti sedia kala. Nah, disebutkan bahwa orang kalau sudah dalam kondisi ketika manusia dibangkitkan, maka manusia itu nanti akan dalam kondisi yang betul-betul kembali kepada seutuhnya manusia, termasuk yang dulu misalkan putus tangannya, kakinya, atau cacat, itu nanti sudah akan kembali. Masya Allah. Jadi manusia ketika masuk ke dalam surga, yang dulunya misalkan tangannya buntung atau kakinya buntung, masuk surga ya kembali seperti apa? Semula utuh, kembali utuh. Masya Allah. Kemudian tafsir malakil maut lil mu'min. Malaikat maut itu memberikan kabar gembira bagi orang mukmin bil maghfirati wal ridwan, dengan ampunan dan keridhaan. Masya Allah. Malaikat maut akan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dengan ampunan dari Allah, ridha. Sebaliknya lil kafiri sukhtu wal ghadab. Sukhtu kebencian, wal ghadab kemarahan. Jadi dipenuhi dengan apa? Dengan cacian, celaan, kemarahan pada saat matinya. Waliyadillah. Tapi ini yang bisa kita bacakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan.